Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Via. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share lagi video kegiatan aku ya. Sebelumnya teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga cepat diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku lagi di kontrakan sederhana. Ini tuh kegiatan aku di hari Senin pagi ya teman-teman. Jadi setelah suami udah berangkat kerja dan anak juga udah berangkat sekolah, aku mau beberes rumah. Nah, tapi sebelum mulai beberesnya, aku tuh jemurin baju dulu ya teman-teman, supaya dapat panas dan kena angin juga. Jadi pas nanti udah siang atau sore itu baju-bajunya udah kering gitu ya teman-teman. Nah, selesai jemurin baju, lanjut lagi aku mau bersihin kipas angin. Jadi ini tuh kipasnya udah berdebu ya teman-teman. Maklum ya, namanya juga kipas yang dipakai setiap hari, apalagi dengan cuaca yang panas gitu ya teman-teman. Jadi otomatis tuh kipas nyala terus ya, jadi cepet kotor. Nah, ini untuk bagian baling-baling dan bagian ini apa ya namanya, pokoknya yang putih-putih ini, itu tadi aku sebelumnya udah cuci pakai air gitu ya teman-teman. Kenapa aku cucinya pakai air? Karena supaya debu-debunya itu nggak terlalu ngebul dan nggak berterbangan kemana-mana gitu loh teman-teman. Aku sih sebenarnya nggak tahu ya boleh dicuci pakai air atau enggak, karena kan ini berhubungan dengan listrik juga ya teman-teman. Tapi setelah udah dicuci pakai air, aku pastikan aku elap pakai kain yang kering gitu ya teman-teman, supaya nggak ada lagi airnya gitu ya. Dan ini kemudian aku pasang lagi atau rakit lagi untuk kipasnya. Alhamdulillah kipasnya sekarang udah bersih ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau bersihin kipas itu nggak mesti ya teman-teman, kadang beberapa minggu sekali, pokoknya sekotornya aja. Karena kipas yang udah kotor itu menurut aku kayak anginnya itu kurang berasa gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kipasnya udah bersih, kalau habis dibersihkan itu kayaknya anginnya itu lebih berasa gitu menurut aku ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, ini aku mau pasang spray ya teman-teman. Jadi aku ganti spray. Sekarang aku tuh ganti spray lebih sering daripada biasanya ya. Mungkin kalau biasanya tuh seminggu sekali, nah kalau sekarang itu nggak nentu, pokoknya kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu, kadang baru ganti juga diganti lagi gitu, karena aku punya anak kecil yang memang sekarang tuh udah nggak pakai popok ya teman-teman. Si Dede Hafia itu, jadi kalau bobo, misalnya bobo siang ataupun bobo malam, kadang tuh masih suka ngompol gitu lah teman-teman. Emang sih udah aku alasi dengan perlak, cuma kan kadang namanya anak tidur ya, jadi pasti guling ke sana kemari gitu. Jadi kadang tuh ngompolnya tetap aja di kasur atau di spray gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kalau ganti spray sekarang kayak lebih sering gitu. Nah, lanjut nih teman-teman, aku juga nggak lupa untuk ganti sarung bantalnya juga ya, supaya serasi dengan spraynya gitu loh teman-teman. Sebenarnya untuk pekerjaan mengganti spray kayak gini aku tuh males gitu ya, karena kayak harus geser-geser kasurnya gitu. Itu karena kasurnya berat, jadi aku tuh males gitu loh teman-teman. Kayak harus membutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Aku aja ganti spray kayak gini, ini tuh keringat aku udah bercucuran banget ya teman-teman. Sebenarnya kayak udah gerah banget, kayak apa ya, mungkin kalau nggak bikin video itu aku udah pakai baju pendek gitu ya mungkin teman-teman, karena memang ini tuh benar-benar gerah banget. Walaupun padahal ini aku udah pakai kipas ya teman-teman. Nah, alhamdulillah aku udah selesai untuk ganti sarung bantalnya, dan lanjut lagi aku susun atau tata bantalnya lagi ya teman-teman. Pekerjaan ibu rumah tangga tuh meskipun sederhana, tapi ya lumayan melelahkan menurut aku ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi aku ke area depan. Ini aku mau beresin ruangan depan ya teman-teman. Ini tuh menurut aku ya berantakan ya. Banyak boneka-boneka dan mainan anak. Pokoknya ini tuh berantakan banget.
Menurut aku kalau rumah berantakan dan kotor itu sangat mempengaruhi mood ya teman-teman. Menurut teman-teman iya nggak sih? Jadi kalau ngelihat rumah berantakan dan kotor kadang tuh kayak lebih sensitif gitu loh teman-teman. Kayak mudah marah atau mudah emosi. Memang sih aku pun apa ya, memaklumi karena adanya anak-anak pasti rumah itu akan lebih sering berantakan, akan lebih sering kotor gitu ya teman-teman. Tapi aku mengusahakan untuk setiap hari paling nggak minimal sehari sekali itu beberes rumah dan nyapu ya teman-teman. Walaupun pastinya namanya ada anak-anak pasti nanti juga akan berantakan lagi, itu udah pasti ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita udah beberes dan udah nyapu itu paling enggak rumah jadi nyaman gitu, kayak enak aja gitu ya teman-teman, meskipun ya nantinya pasti berantakan lagi. Ini walaupun aku udah beresin, nanti kalau anakku udah pulang sekolah juga pasti diberantakin lagi ya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa, memang begitulah adanya gitu ya. Karena kita memaklumi adanya anak kecil di rumah, pasti ya rumah akan selalu kotor seperti itu ya teman-teman, atau berantakan gitu ya. Nah ini lanjut lagi karena aku tuh nanti mau ngepel ya teman-teman. Jadi untuk karpetnya ini aku lipat dan aku taruh di atas lemari dulu ya, supaya nanti aku bisa ngepel bagian depan gitu teman-teman. Nah sebelum ngepel ini aku mau nyapu dulu, seperti biasa aku nyapu dari area belakang dulu ya teman-teman, yaitu dari area dapur. Nah teman-teman untuk hari ini udah pada beberes atau belum, dan mungkin teman-teman yang lagi nonton video aku lagi ngapain boleh juga ya komen-komen di bawah. Aku tuh kalau beberes rumah lebih suka kalau nunggu suami udah berangkat kerja ya teman-teman, karena menurut aku itu lebih leluasa. Nah setelah selesai nyapu ini aku lanjut lagi mau ngepel ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku semprot dulu nih lantainya dengan air sabun, baru setelah itu aku pel ya teman-teman. Dan untuk Dede Hafia itu memang aku suruh untuk berdiri di situ supaya dia tuh nggak jalan-jalan gitu ya teman-teman, karena kan lantainya ini masih basah dan licin gitu ya. Dan aku kalau ngepel kayak gini itu pasti langsung aku kipasin gitu ya teman-teman, supaya lantainya itu cepat kering. Alhamdulillah untuk anak-anakku sih udah ngerti ya teman-teman, maksudnya karena udah terbiasa juga setiap aku ngepel itu pasti mereka ngerti gitu, nggak boleh untuk melewati area-area yang masih basah gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.